Sedikit cerita dalam pembuatan kostum karnaval ini yang kebetulan dipakai istri sendiri. Jadi kita punya referensi buat membuat jersey untuk acara karnaval di tahun 2025. Yang pertama tentunya kita mencari referensi gambarnya kan dari Google. Tentunya gambarnya seperti ini, kurang lebih sayap dengan 3 layer lengkap dengan armornya, mahkota dan sebagainya. Tapi karena ini dari Google, kita nggak tahu ukuran dan polanya seperti apa, jadi terpaksa kita meminta tolong pada AI untuk mengulas, mendeskripsikan tema, pola, ukuran dan lain sebagainya dari kostum gambar ini. Langsung dibuatkan mulai dari sayapnya, mahkota, armor, ekor dan lain sebagainya, lengkap juga dengan gambar polanya seperti ini. Jadi yang pasti langkah pertama kita membuat desain polanya terlebih dahulu. Ini pengalaman pertama, sebelumnya belum pernah membuat kostum untuk acara karnaval 17-an. Langsung kita desain ulang menggunakan Corel Draw. Setelah kalian mau pakai atau Illustrator atau Photoshop atau apa terserah kalian bisa. Tapi karena di sini ada kendala, di gambar ini ada 3 layer yang aslinya, tapi di gambar yang dibuat AI polanya itu malah sampai 5 layer. Jadi terpaksa kita ubah lagi nanti untuk pola dan juga ukurannya. Jadi kita lengkap dengan ukurannya juga. Jadi mari kita buat terlebih dahulu polanya. Masih ada waktu sekitar 1 bulan ke depan untuk membuat kostum ini. Seperti inilah jadinya hasil dari layout ulang. Untuk biayanya dari pertama kali kita browsing gambarnya itu gratis ya, karena hanya pakai Google, hanya cari di Google. Kemudian untuk membuat polanya kita pakai ChatGPT, itu juga gratis, jadi masih 0 rupiah. Dan kita print polanya seukuran aslinya di kertas HVS biasa menggunakan printer sendiri. Jadi sampai sekarang biayanya masih 0 rupiah. Untuk bahan-bahan lainnya kita pesan di online sambil menunggu barangnya datang. Kita bisa coba print dan juga tempel-tempel hingga membentuk polanya. Untuk pola dasarnya sebagai ciplakan nanti saat pemotongan foamnya, itu cukup kita buat 1 lembar aja atau 1 sisi saja, karena nanti bisa diduplikat di kanan dan di kiri. Kurang lebih jadinya seperti ini. Ini kita lengkupkan menggunakan api. Jadi ada 4 potong. Potongan pertama, kemudian disambungkan potongan kedua, potongan ketiga, sama potongan keempat untuk penyangganya sampai ujung. Cuman di sini kita cukup talikan pakai kabel tis aja sama dengan ujungnya. Jadi kerangkanya seperti ini kurang lebih. Kita bikin 2 kanan dan kiri. Selesai pembuatan kerangkanya, sekarang saatnya kita membuat potongan sayapnya dari Eva Spon. Kita potong menggunakan pola print-printan yang sudah kita bentuk kemarin. Kita gambar di sponnya sesuai pola ini, kemudian kita gunting dan langsung ditempelkan ke kerangka paralonnya. Di hari kedua, proses pembuatan kerangka menggunakan pipa paralon itu masih 0 rupiah untuk biayanya, karena menggunakan pipa paralon bekas yang ada di rumah. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat sayap dari Eva foamnya dengan ketebalan 1 mm. Kita pilih warna putih, memang sengaja warna putih, biar ketika nanti pengecatan itu nggak perlu pakai dasar cat warna putih dulu. Biar ketika pengecatan di finishingnya nanti nggak perlu pakai cat dasaran dulu. Untuk Eva foamnya kita beli ukuran 1 meter 20 cm kali 1 meter. Untuk 1 lembarnya itu harga 12.000. Kita butuh 3 lembar saja untuk membuat sayapnya. Jadi total pengeluaran sampai hari kedua ini adalah 36.000 hanya untuk membeli Eva foamnya. Kita beli di online, linknya juga ada di deskripsi bawah ini. Silahkan cek sendiri kalau mau beli. Langkah selanjutnya kita bikin yang namanya gendongan, papan buat gendongan penyangga sayapnya. Kita pakai papan MHR atau High Moisture Resistant setebal 9 mili dengan ukuran panjang kali lebarnya 20 kali 30 cm. Nanti kita bur dengan paralonnya dan juga sayapnya di papan ini. Sebenarnya bisa aja pakai bekas talenan atau papan kayu biasa di rumah, tapi karena nggak ada ya perlu beli. Ini 1 lembarnya 9.000, lebih tebal daripada papan MDF biasa, lebih kokoh tentunya, dan lebih enteng daripada kayu talenan yang ada di rumah.
Lanjut di hari ketiga setelah pembuatan papan selesai. Langkah selanjutnya kita pasang papannya ke dalam tas ransel bekas ini. Dari yang utuh seperti ini kita potong menjadi seperti ini. Jadi kita potong covernya, kita ambil back covernya, kemudian kita tempel papannya yang kemarin di tas ini, kita lem dan juga kita paku menyeluruh, kemudian kita pasang bautnya sekalian. Jadi nanti ini buat gendongan modelnya, kemudian paralonnya nanti kita pasang ke dalam papan ini seperti ini kurang lebih nanti ketika dipasang atau dipakai si model. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu pemasangan paralon ke dalam tas ini, dan kemudian dilanjutkan pemasangan sayap foamnya ke dalam paralonnya dan menjadi satu dengan tasnya. Lanjut ke belakang lagi. Oh ya, di hari ketiga ini untuk biaya masih seperti kemarin, 36.000 ditambah 9.000 untuk papannya, jadi kurang lebih 45.000. Tapi ternyata ada kendala, kerangkanya itu masih terlihat walaupun sudah dipasang 3 layer. Karena salah perhitungan, jadi terpaksa kita tambah 1 layer lagi untuk menutupi kerangkanya di sebelah kanan dan kiri, kecil aja. Dan karena dirasa masih kurang tinggi, akhirnya kita pasang lagi untuk layer bawah di kanan dan kiri sebagai ekornya. Jadi terkesan lebih lebar dan lebih tinggi. Kita masuk ke hari keempat. Langkah selanjutnya adalah pemasangan kawat. Bisa disebut dengan kawat bonsai seukuran 1,5 mm dengan panjang 10 meter. Harganya untuk satu gulung ini sekitar Rp5.000. Jadi total pengeluaran sampai di hari keempat ini adalah segini kurang lebih. Sekarang saatnya kita pasang kawat ini sebagai penguat dan juga sebagai estetika, karena selain menguatkan sayap juga bisa menjadi tulang daripada sayap burung. Setelah tahap pengukiran menggunakan solder selesai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita masuki hari kelima. Langkah selanjutnya yaitu pengecatan atau finishing. Kurang lebih untuk warnanya nanti seperti ini baru konsep dasarnya. Semoga hasilnya nanti bisa lebih bagus daripada konsepnya. Untuk catnya kita beli kiloan, 2 warna yaitu warna coklat tua dan juga warna kuning gold. Untuk harganya per kilo, per satu plastik ini 1 kilo yaitu 10.000 saja. Jadi 20.000. Jadi kurang lebih estimasi biaya sampai hari kelima ini segini. Kita lakukan pengecatan dasar dulu sampai selesai. Kita lembur sampai malam karena banyaknya acara di siang hari. Sekarang jam setengah 10 lewat. Catatan sudah jadi 99%. Tapi di layer yang paling atas itu terlihat kosong sekali. Jadi kita tambahkan ukiran sesuai dengan nama kampung atau nama grup atau nama kalian sendiri. Di sini kita tulis nama desa Mandungan RT 07 biar terlihat kalau ini itu bikin sendiri, bukan hasil dari beli. Oke, kita tambahkan lagi satu alat yaitu lampu LED kecil seperti ini sepanjang 5 meter. Ini awalnya kita beli 2 pieces jadi 10 meter, tapi sama sellernya ternyata hanya dikirim 1 aja. Tapi udah nggak apa-apa lah, ini kita pasang di sayap kanan dan kirinya. Nggak tahu ini nanti kelihatan apa enggak lampu tumbler sekecil ini. Ini untuk harganya 3.000-an aja. Oh ya, estimasi pengerjaannya itu nggak full day ya, kita hanya 1-2 jam aja per hari, mengisi waktu longgar aja. Untuk sayap sudah cukup, bisa kita simpan, kita bungkus di tempat yang aman. Kita lanjut pembuatan mahkota, nggak tahu mahkota dulu atau lengan atau sabuk, kita lanjut besok. Di hari ke-6 akhirnya saya memutuskan untuk membuat armor dan juga sayap kecil di pundak terlebih dahulu sebelum yang lain-lainnya. Tapi ternyata setelah mencari referensi, kebanyakan pundak dan armor itu terpisah, nggak jadi satu. Padahal rencanaku ingin menjadikan satu, ingin membuat armor dan juga pundaknya jadi satu. Jadi ya otomatis kita mencari referensi lain. Jadi terpaksa kita buat manual sendiri, kita desain sendiri. Dari referensi gambar ini kita gabungkan dengan ini, kita buat polanya sendiri. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Yang awalnya banyak pola lubangnya, kita minimalis jadi sedikit lubangnya biar mudah dalam pemasangannya. Setelah jadi kita ukur. Untuk kerangkanya kita menggunakan kawat dari hanger baju bekas seperti ini karena ini lebih kokoh tapi masih mudah dibentuk-bentuk. Jadi kurang lebih nanti seperti ini untuk kerangkanya. Langsung kita print polanya untuk dipotong dan kita aplikasikan pada foam Eva foamnya. Kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Kemudian armor yang ke bawah itu bertujuan untuk menutupi daripada tas ransel pada sayapnya. Kurang lebih seperti ini hasilnya dengan biaya total segini.
Ini akumulasi harga jika kita bikin sendiri, jadi nggak pakai bantuan orang lain. Apalagi kalian pesan di tukang pembuatan seperti ini, jelas harganya akan berbeda jauh. Untuk teknik atau armor selanjutnya seperti mahkota, kemudian lengan dan lain sebagainya, itu caranya sama. Jadi kita singkat aja, kurang lebih jadinya seperti ini.